Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa kepada Allah, akhirnya Allah membuat mereka lupa diri, menjadi orang yang tidak hari ini sekalian punya tujuan dalam hidup kecuali hanya makan, minum, bersenang-senang, mengumbar nafsunya seperti hewan-hewan ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Para jamaah hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kita semua, pertama-tama hadirin sekalian, kepada dirinya. Memperkenalkan kita kepada diri kita, memperkenalkan kita dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kemana kita akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Manusia yang lupa diri tidak akan pernah menyadari tujuan hidupnya. Menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti untuk memperkenalkan dirinya. Allah berfirman kepada kita dalam suratul Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan kepada kita untuk kita jawab dengan hati kita semua, bukan dengan lisan kita. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran kita semua yang selama ini telah hadirin sekalian redup disebabkan karena kita sibuk bergelut dengan kehidupan dunia ini. Seolah-olah kita lahir ke dunia ini tanpa rencana,
tanpa ada yang menciptakan kita tanpa tujuan. Hingga Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian beranggapan, wahai manusia, kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan ke hadapannya? Fata'alallahul malikul haq. Maha agung Allah, raja di raja yang hak untuk melakukan perbuatan semacam ini. Hal ata 'alal insan, bukankah telah berlalu atas manusia hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hinum minad dahr, satu masa yang begitu panjang, lam yakun syai'an madhkura, sedangkan dirinya pada saat itu bukan merupakan sesuatu yang berarti dan disebutkan. Sebelum kelahiran kita, sebelum keberadaan kita saat ini, dengan tubuh yang begitu indah, akal yang sempurna, potensi untuk menimba ilmu pengetahuan dan dapat menjalankan hidup dengan baik di atas muka bumi ini, sebelum itu siapa kita? Apa artinya kita semua? Lam yakun syai'an madhkura, pada saat itu dia merupakan sesuatu yang tidak berarti. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sperma yang membuahkan telur. Nabtali, bukan dengan sia-sia, dalam rangka untuk menguji dirinya. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia sami'an basira, dapat mendengar dengan tajam, begitu pula dapat melihat, agar mereka dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat dan dengar. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalannya. Bahkan dari mulai hadirin sekalian, dia masih merupakan sperma, kemudian membuahkan telur, kemudian terjadi pembelahan dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Bagaimana hadirin sekalian terbentuk dirinya dari ketiadaan menuju kesempurnaan, semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim Al-Hakim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Hingga hari ini sekalian kita menjadi makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam rangka menguji kita. Faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabil. Kami telah menunjukkan jalan dengan mengutus Rasulnya, dengan menurunkan kitabnya, juga dengan akal yang Allah berikan dan fitrah yang tertanam dalam sanubari setiap insan. Imma syakiran wa imma kafura. Di antara manusia yang diciptakan Allah, yang diutamakan dari kebanyakan makhluknya, ada yang bersyukur kepada Allah. Dia kembali kepadanya dengan penuh ketawaduan. Dia menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan dia hidup dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Tidak ada kesombongan, keangkuhan, kebanggaan sebagaimana syaitan yang diperintahkan untuk sujud sebagai ujian baginya, ternyata dia bersikap angkuh, sombong di hadapan Tuhannya. Ini yang saat ini terjadi di tengah-tengah kebanyakan manusia. Padahal Allah telah mengutamakan kita atas kebanyakan makhluknya. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah banyak menganugerahkan kepada Bani Adam berbagai macam kemuliaan. Dalam bahasa Arab, kata karrama yukarrimu takriman menunjukkan hadirin sekalian karunia yang berulang-ulang yang begitu banyak yang Allah berikan pada manusia. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, sekarang hadirin sekalian di udara.
dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami anugerahkan bagi mereka berbagai macam rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami anugerahkan bagi manusia berbagai macam keutamaan atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan Allah muliakan manusia dari para malaikatnya. Dengan ilmu yang Allah ajarkan, Allah perintahkan malaikat sujud di hadapan cikal bakal manusia, itu kakek kita Adam, untuk menunjukkan kemuliaan manusia yang sepatutnya disyukuri dengan kembali pada Allah, mengikuti petunjuk dan bimbingan yang mengantarkan dirinya menuju keselamatan. Tapi yang terjadi justru manusia bersikap angkuh dan sombong. Allah bertanya padanya, qutilal insanu ma akfarah, sungguh celaka manusia. Dari apa dirinya diciptakan? Apa yang membuat dirinya bangga? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari sperma yang Allah tentukan perjalanannya hingga bertemu dengan telur yang Allah pasangkan sebagai pasangannya, dan Allah tentukan perjalanan hidupnya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara, kemudian Allah tunjukkan jalan hidupnya, semua bimbingan petunjuk dari Allah. Thumma sabila yassara thumma amatahu faakbara, kemudian bila tiba saatnya, sebagaimana Allah yang menganugerahkan kehidupan, bila tiba saatnya Allah juga yang akan menarik kehidupan daripadanya pada saat ajalnya tiba. Thumma idza syaa ansyarah, kemudian bila tiba waktu yang dikehendaki Allah, Allah kembali akan membangkitkan dirinya, mengumpulkannya bersama saudara-saudaranya untuk menerima pertanggungjawaban amal. Kalla lamma yaqbi ma amara, apa yang terjadi? Ternyata selama ini dia sibuk dengan dirinya, hawa nafsunya. Dia belum melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan karena sibuk hanyut terlena bersama hawa nafsunya. Dalam suratul Infitar Allah mengingatkan kita, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya dan menjelaskan akan berakhirnya kehidupan dunia ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat kamu terpedaya, tertipu dari Tuhanmu yang begitu maha pemurah? Coba renungkan, bandingkan apa yang kamu terima dari Allah dengan apa-apa yang kamu terima dari sesama makhluk. Katakan atasanmu, junjunganmu, bahkan kasih sayang ibumu, ayahmu terhadap kamu, semua merupakan anugerah dari Allah. Kenapa justru kamu lebih condong kepada sesama makhluk? Kamu merasa berhutang budi kepada mereka, padahal seluruh hidupmu adalah hutang, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kamu syukuri Allah akan muliakan kamu dan mengangkat derajat kamu. Bila Allah memuliakan kamu, tak ada seorang pun yang kuasa merendahkan kamu. Tapi bila Allah merendahkan kamu, siapa yang kuasa untuk mengangkat dan memuliakan dirimu? Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu terpedaya, tertipu dari Tuhanmu yang begitu maha pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu dengan penuh keseimbangan, dengan penuh keserasian, semua merupakan ciptaan Allah. Apabila manusia meresapi, menyadari bagaimana keseimbangan yang Allah ciptakan pada tubuh kita, niscaya mereka hadirin sekalian akan menghabiskan umur mereka dalam sujud syukur kepada Allah. Karena dengan mudah kalau Allah merusak keseimbangan tersebut, yang akan terjadi kebinasaan dan kehancuran. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, renungkan, coba kau pandang dirimu dalam bentuk yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk, menciptakan dan merangkai dirimu. Apakah semua ini tidak patut untuk kita syukuri? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, kalla, sadarlah wahai manusia, jangan kamu berperilaku sombong, lupa kepada Allah, hanyut bersama kesenangan yang fana, kau lupakan tanggung jawabmu di hadapan Allah.
Bal tukadzibuna biddin, yang seharusnya kalian bersiap berbekal untuk menghadapi Tuhanmu, malah engkau mendustakan hari pembalasan. Bal tukadzibuna biyaumiddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Kalian mendustakan hari pembalasan, kalian lupa bahwa di sisi kalian, di kanan kiri kalian terdapat malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat dengan penuh amanat apa yang kalian perbuat. Kita sering hari ini sekalian bersembunyi untuk menutupi keburukan diri kita agar tidak dicemarkan dan dibuka, padahal setiap saat di kanan kiri kita malaikat yang selalu siaga mencatat amal kita. Tidakkah kita merasa malu kepada mereka pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini merupakan hari ini sekalian perilaku kebanyakan manusia. Semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, semakin dirinya maha kuasa. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan tamaskana falamma tamakkana tafar'ana. Pertama dia melas, mengharapkan perhatian, mengharapkan dukungan, mengharapkan perlindungan. Falamma tamakkan, ketika dia mulai berkuasa, padahal kekuasaannya merupakan anugerah dari Allah. Ketika dia berharta, padahal hartanya merupakan anugerah dari Allah. Ketika dia berilmu, padahal ilmunya pengajaran dari Allah. Tafar'an, mulai berubah dari orang yang lemah, tidak berdaya, menjadi Fir'aun, penguasa yang aniaya. Hanya mereka yang selalu ingat kepada Allah, takut kepada Allah dan hari akhir yang akan stabil hidup mereka. Saya teringat hadirin sekalian, ketika seorang jenderal purnawirawan yang cukup berpengaruh di tengah-tengah lingkungannya. Kebetulan dia sering diajak musyawarah oleh para petingginya. Dia ditanya, menurut kamu siapa kira-kira orang yang paling tepat untuk menjadi kepala staf? Saya nggak sebutkan darat atau laut. Dia mengatakan, menurut hemat dan perhatian saya, si fulan orang yang jujur, baik dan tawadhu. Ini menurut pendapat saya. Akhirnya para petinggi bersepakat untuk mengangkat orang tersebut sesuai dengan musyawarah yang diberikan. Pada saat pelantikan dia ikut datang. Begitu dia dilantik, dia menyampaikan sambutannya. Subhanallah, berubah keadaannya. Yang sebelumnya bersahaja, tahu-tahu mulai muncul keangkuhannya hari ini sekalian yang tadinya tersembunyi. Mulai nampak menunjukkan sikap arogannya. Akhirnya beberapa hari kemudian yang memberikan usulan datang kepadanya. Saya termasuk orang yang mengusulkan agar kamu dilantik karena saya lihat pribadi kami yang santun dan baik. Tapi saya kecewa luar biasa. Setelah kamu menerima kekuasaan, muncul keangkuhan, kesombonganmu. Padahal sebetulnya apa yang kau miliki? Beberapa saat kamu akan lepaskan dan tinggalkan apa yang kamu miliki, digantikan dengan orang lain. Subhanallah, begitu dia turun, kembali hari sekalian kepada apa? Kepada keadaan yang melemah. Begitu kehilangan kekuasaannya, kehilangan taringnya. Ini yang paling kita takuti pada pemimpin-pemimpin yang didukung oleh rakyat, begitu naik lupa kepada rakyat. Saya teringat hadirin sekalian pada era Bapak Presiden Soeharto. Kita mengenal betul-betul seorang menteri yang selalu disebut dan dibicarakan di TVRI, menjadi sumber berita bahkan termasuk di surat kabar kita. Saya selalu mendengarkan pada saat itu Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud mengatakan atau menyatakan, hampir setiap hari kita dengarkan. Subhanallah, satu hari saya sholat di Masjid Sunda Kelapa. Beliau keluar dari sebuah mobil tua,
dalam keadaan terseok-seok dan lemah. Lalu saya bertanya-tanya di hati saya, bukankah mereka-mereka yang sekarang berkuasa ini, atau yang diberikan ilmu, yang diberikan pengaruh, yang pada saat ini menjadi cover majalah, menjadi pembicaraan di televisi, yang sedang berapi-api, juga akan mengalami hal yang sama. Lalu saya bertanya, pada saat mereka meninggalkan dunia ini, apa yang mereka bawa? Bintang, ilmu, kedudukan, harta. Yang mereka akan bawa amal-amal yang pernah mereka perbuat. Dia akan meratap, menangis, bersedih pada saat detik-detik sakaratul maut menjemput dirinya, sedangkan selama hidupnya dia lupa kepada Allah. Ini merupakan fakta. Termasuk di antara menteri yang lain yang telah bertaubat, Bapak hadirin sekalian Sudomo. Para ulama pada masa dia, setiap kali akan berceramah, selalu hadirin sekalian dihalang-halangi. Keluar surat perintah untuk tidak mengizinkan ulama tersebut untuk menyampaikan ceramahnya. Subhanallah, ketika dia pensiun, dia mulai berkumpul sama jamaah subuh gabungan di tengah-tengah para ulama. Kemudian dia menghadiri pertemuan subuh gabungan, bertemu dengan seorang alim. Kemudian dia datang, dia peluk orang alim tersebut sambil minta maaf. Dia mengatakan, Pak Kiai, saya minta maaf kepada kamu. Dulu sewaktu saya menjabat, saya selalu menghalang-halangi kamu untuk menyampaikan ceramah. Padahal Kiai ini menyampaikan ceramah dengan jujur. Dia menyesal pada saat itu, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan baginya bertobat. Dia meninggalkan. Dan bapak-bapak semua mengenal Bung Karno. Bung Karno dengan masa-masa yang dilalui banyak pelanggaran dan penyimpangan, termasuk yang menjerumuskan bangsa kita ini terjerumus dalam apa? Dalam kerjasama bersama komunis. Dan dia memenjarakan Buya Hamka kita. Tapi begitu dia meninggal dunia, sebelum meninggal dia pesan wanti-wanti agar yang menyolatkan dia adalah Buya Hamka yang dimasukkan dalam penjara. Beliau legowo keluar dari penjara, menyolatkan Bung Karno tanpa ada rasa dendam terhadap dirinya. Karena para ulama menyampaikan amanat bukan dengan marah, benci atau dendam, demi keselamatan kita semuanya. Kalau ulama menyampaikan amanat, menyampaikan ayat Allah untuk kebencian, untuk menyerang, untuk menjerumuskan atau merusak, mencemarkan nama baik orang lain, ini hadiskan bukan ulama, tapi mereka pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyebutkan hal tadi sebagai peringatan, dan alhamdulillah seperti Pak Sudomo bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Amir Mahmud juga rajin ke masjid. Tapi jangan tunggu sampai kita tua. Selagi masih ada kekuatan, kesempatan, mari bersama-sama beramai-ramai kita kembali kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, juga untuk keselamatan kita di hari akhir nanti. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, lalu lihat, perhatikan apa yang akan dibawa setiap orang untuk menghadapi hari esok. Kehidupan dunia ini singkat dan cepat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan hari kita. Jadi kalau bapak-bapak semua yang diberikan umur 100 tahun hanya 1/10 satu hari akhirat, sedangkan hari-hari akhirat tiada akhir. Jadi apa yang kita akan bawa menghadapi hari esok sebelum terlambat? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa kepada Allah, akhirnya Allah membuat mereka lupa diri, menjadi orang yang tidak hari ini sekalian punya tujuan dalam hidup kecuali hanya makan, minum, bersenang-senang, mengumbar nafsunya seperti hewan-hewan ternak. Fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Semoga kita semua para jamaah, mudah-mudahan kita semua, termasuk saya yang menyampaikan hal ini, sebelum orang lain yang mendengar, saya yang pertama-tama mengamalkan, berbekal, bersiap untuk hari akhir, bukan untuk kehidupan dunia ini. Kalau tidak, sebelum para penyembah berhala, orang seperti saya yang bakal dipanggil oleh Allah dan dijerumuskan dalam api neraka karena mengucapkan sesuatu tapi tidak mengamalkan yang diucapkan. Wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tubu ilaihi taubatan nasuha. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al murabitin fi Gazzah. Allahumma ijma' kalimatahum ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وآمن روعتهم. اللهم اكشف كربتهم. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والملاحدة والمشركين والمنافقين ومن عاونهم ومن تواطأ معهم من حكام العرب. اللهم دمرهم تدميرا وفرقهم تفريقا وشتتهم تشتيتا. اللهم انشر بينهم الأدواء والأوباء والفتن. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب. اللهم افعل بهم كما فعلت بالأمم الغابرة. اللهم افعل بهم كما فعلت بقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون ومن سواهم برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين على عبادك وبقدرتك وحولك على أعدائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.